Halo everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Eka Pragyati Ramadhani dengan NIM 2402011103 dari kelas Sistem Informasi B. So today aku bakal bahas tentang apa perbedaan dari topologi bus, topologi mesh, topologi ring, topologi tree dan juga topologi tree ya. Jadi di sini ada 5 topologi yang bakal aku jelasin dan juga bakal kita uji coba apakah ada kendala dalam topologi ini atau udah berhasil untuk kita uji coba gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung ke tutorialnya ataupun ke uji cobanya. Today karena udah aku buka tadi, sekarang aku bakal jelasin maksud dari topologi bus itu sendiri. Karena yang pertama kita bakal bahas di penguji cobaan di Cisco Packet Tracer yang pertama itu aku pilih untuk bagian topologi bus. Nah, kalau topologi bus itu kita bayangin aja, yaitu kalau kita itu lagi naik bus umum. Jadi kita tuh naik bus umum yang bakal rame-rame gitu. Cuman di dalam satu bus itu ada banyak sekali penumpang. Nah, tapi semuanya itu pakai jalur yang sama. Jadi enggak cuman beberapa jalur gitu. Jadi satu orang itu bakal sama dengan orang yang lainnya untuk memakai jalur yang sama. Nah, topologi bus itu sama aja kayak gini ya. Konsepnya mirip banget. Jadi dalam topologi ini semua komputer atau semua PC di jaringan itu nanti terhubung ke satu kabel utama yang disebut dengan backbone atau kabel bus. Nah, jadi kabel ini tuh ibaratnya kayak jalan utama ya, jalan utama yang dipakai semua perangkat buat kirim data-datanya. Nah, kalau ada satu komputer atau satu PC yang mirim data, nah itu data itu tuh bakal jalan sepanjang kabel utama itu dan juga bisa terlihat oleh semua perangkat yang terhubung. Tapi tenang aja, cuma perangkat tujuan yang bakal memproses data tersebut. Nah, yang lain bakal diabaikan begitu. Nah, kenapa sih topologi bus ini sering banget disebut dengan topologi yang paling sederhana? Nah, ada 3 alasan. Yang pertama itu dia itu cuma pakai satu kabel guys ya, cuma satu kabel utama yang dimana itu gampang dipasang ya. Jadi yang kedua ini alasannya karena gampang dipasang. Nah, yang ketiga biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi yang lain. That's why topologi bus itu disebut dengan topologi yang paling sederhana. Nah, tapi kekurangannya pasti udah ada ya, dimana kabel utama ini rusak. Kalau misal ada kabel utama ini rusak case-nya ya, jadi nanti seluruh jaringan itu juga bakal terganggu gitu kan. Nah, selain itu juga kalau perangkatnya terlalu banyak, jaringan juga bisa kehambat gitu karena datanya bisa tabrakan begitu. Nah, jadi intinya topologi bus itu cocok banget buat jaringan kecil yang sederhana aja, jangan yang susah-susah ya. Makanya mari kita mulai ke pengujiannya. Mulai. Yang pertama, kita udah bikin file yang baru kan ya. Nah, kita ambil ke PC-nya terlebih dahulu. PC-nya ada di sini. Kita ambil ke server ya ampun. Server, habis itu aku bakal pakai nanti aku bakal apa lagi? Kita ke cloud. Sorry. Mana cloud-nya? Ini. Nah, kita ke private cloud. Terus kita ambil DSL modem juga. Terus abis itu kita ke switch, kita ambil switch ya. Aku pakai yang 2960 karena dia nanti bakal bisa muat banyak gitu kan ya. Jadi aku pakai ini. Nah, udah itu karena kita pakai ini aja. Terus kita lanjut ke modemnya. Oh, enggak, switchnya aku disuruh. Telepon, ya. Switchnya kita 10. Jadi kita bikin 10. Dia bisa dimatikan yang 5 jadi bakal 10. Nah, ini bakal pindah ya. Baik. Oke guys, kalau udah selesai kita bakal nambahin PC-nya. Kita pakai 10 PC ya. Sebenarnya harusnya sih gak bisa kayak gini ya, karena memang harus satu-satu. Waiting for this getting so hot. Ya, jangan deh, kita taruh dulu sampai ini. Lagi, and then like this, then right. Okay, if you're done,
kita mulai ke menghubungkan satu persatu dari semua perangkatnya. Yang mana aku pakai yang otomatis ya, aku pakai yang otomatis, jadi bakal biasa lagi. Karena emang salah guys, jadi kalau kayak ini nanti bisa kembung, aku mau guys kok. Ya, jadi seperti ini. Ini agak guys, like this, yes. 55. Nah, kalau udah 55, kita bakal hubungin satu persatu. Nih, don't disturb me. Nah, itu berada di antara pertengahan gitu, ya. Jadi memang di pertengahan ini. Nah, kalau udah, kita bakal sambungin pakai yang otomatis biar nanti kehubung satu sama lain. Karena kalau otomatis dia bakal bisa baca kabelnya kemarin, jadi biar lebih mudah. Jadi dari server kita ke cloud, itu ke modem, habis itu langsung ke switchnya kita hubungin semuanya. Jadi aku bakal cepetin apa kita buat pengen aku ini kamera aku. Oke, setelah kita hubungkan semuanya, kita juga harus menghubungkan dari server ini harus kita ya, ini. Setelah itu dihubungkan dari switch ke dari switch ke titik. Setelah itu kita bagi isi configuration. Kita lihat. Nah, ada hubung. Kita pakai ini sudah masuk. Ini berapa ya? Udah. Kalau udah kita hubungkan secara otomatis lagi dari modem. Ada switch ke isinya. Masuk dulu. Ya, masuk ini. Tadi kita lagi configuration. Aku cepetin deh nanti soalnya. Oh, gosh. Nah, udah kalau kita lagi apa yang penting adalah dari situ juga ini lebih pada isi pentingnya. Ini benar ada aku udah karena ini bentuknya sudah dengan masih ya betul. So, besok kita lihat video kami. Kita video kami. Nah, kalau kita lagi isi ya, kita lagi isi konfignya itu ini bukan config ya, ini mulai diisi konfignya di bagian config dulu. Ya, kita ambil sini kita langsung ke server gitu. Ke desktop terus ke IP configuration. Karena aku pakai ini aku pause dulu ya. Masih tadi ambil konfliknya aja. Karena IP-nya I forgot about the IP, so I decided myself to ini di server. Nah, karena udah nemu, jadi ini kita isi config-nya start from this. Jadi nanti IP configuration-nya itu ya ini. Kenapa aku pilih 103? Karena 103 adalah NIM belakang aku, 3 angka dari NIM kita sendiri. Jadi nah NIM aku kan 103, jadi aku pakai ini sebagai IP address-nya. So di bagian sininya itu nanti bakal otomatis muncul sendiri nih seperti ini. Jadi nanti setelah itu udah dihubungkan kan konfignya itu nanti di 192 168 dan juga 1 dan juga 1. Terus habis itu DNS-nya 8 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
setelah itu kita udah isi kan semuanya, ini aku bakal pakai lagi karena nanti bakal masukkan ke pembelinya. Buat ke server, habis itu kita running desktop programming, ke desktop terus kita ke run, habis itu kita ke pivot run. Sudah selesai. Jadi ini kita ke tutorial selanjutnya, yaitu topologi yang lainnya. So selanjutnya kita bakal masuk ke topologi star, dimana nanti aku bakal pakai satu server, satu cloud, satu modem, dan juga dua switch dan juga 25 PC. Jadi nanti akan kita konfigurasikan semuanya seperti yang sebelumnya. Ini nanti berbentuk seperti kita langsung ke tutorialnya aja. Yang pertama kita langsung add the server for the first one, but wait, ini aku bakal taruh di bawah. Terus kita add seperti biasa, kita pakai cloud gitu yang ini, terus pada sini, dan juga kita lanjut ke switch pakai yang ini lagi. Ke modemnya guys, modemnya belum, pakai DSL modem, oke? And then if you're done, kita langsung ambil ke switchnya kita pakai yang ini for the first one, and then tadi biasa mulai dari server ke cloud.
membicarakan tentang topologi guys. Sekarang aku mau menuju ke tutorial yang topologi ring, dimana topologi ring ini harus berbentuk bulat atau seperti yang namanya juga ring, berarti dia adalah cincin, jadi harus membentuk bulat. Dan di sini nanti bakal ada 25 switch dan juga 25 PC. Nanti juga bakal ini kita mulai langsung aja. Yang pertama kita add server di sini, lalu kita add ini cloud lagi, yaitu di VP cloud-nya ini. Terus kita pakai DSL modem dan juga lanjut kita add untuk switch-nya. Right, switch-nya di sini. Nah, aku pakai PT switch, dimana ini nanti bisa banyak bercabang gitu. Jadi kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini bulat. Aduh, nge-lag. Nggak mau muncul dia. Seperti yang tadi, kita juga harus menghubungkan antara server ke cloud, setelah itu dari cloud ke server ke modem dengan garis yang otomatis. Lalu dari modem kita lanjut ke switch. Kita harus menghubungkan dan mengkonfigurasikan semua switch ini satu sama lain. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah itu setelah itu
Oke, selanjutnya setelah kita membuat topologi ring yang membentuk cincin itu, sekarang kita akan membuat topologi yang paling unik, yaitu topologi tree atau topologi yang berbentuk pohon gitu. Jadi nanti bentuknya bakal seperti buah apel yang lagi menggantung di pohonnya atau di tangkainya begitu ya. Jadi yang pertama kita perlu untuk add seperti biasa elemen-elemennya. Yang pertama itu ada server, berada di yang paling atas. Kita taruh di center. Nah, kita taruh di center karena ini nanti bakal besar, jadi aku kecilin. Nah, setelah itu kita tambahin cloud, which is di sini. Terus kita cloud ini ditaruh di tengah sini. Terus kita tambahin lagi ada DSL modemnya sebelum kita tambahin switchnya. Nah, setelah kita pakai cloud dan juga modem ini, aku bakal pakai 5 switch, yaitu switch yang ini nanti bakal aku isi 5 per switchnya, 5 PC setiap switchnya gitu ya. Jadi ini ada, aku kasih jarak yang lumayan gede. Nah, kalau sudah seperti ini kita harus mengisi IP configuration-nya seperti yang tadi. Coba untuk kirim pesan dari PC1 ke PC sini. Kita coba apakah dia sukses. Iya, betul, dia sukses. Terus kita coba untuk ini sorry, I forgot. Oh, di bagian servernya kita coba ke RAM nih ya. Kita cek IP configuration-nya apakah sudah ke command prompt. Terus kita ke IP config. Nah, ini kita sudah selesai semua kan. Terus ya udah, kalau udah selesai berarti kita udah selesai untuk bagian yang ini ya. Bye bye. Yay. Oke, udah selesai. Jadi mungkin sampai sini aja tutorial ataupun uji coba kita terhadap topologi ini, 5 topologi tadi. Semoga bisa membantu dan juga bisa memperjelas apa kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing topologi, karena setiap topologi memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Semoga penjelasan ini membantu kalian, dan juga terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.